Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa ala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wal qawlu matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Ihtisam, jamaah Kuliah Duha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang berbahagia ini, tepatnya tanggal 5 Ramadan, 5 atau 25? 5 Ramadan, 3 baru 5 ya, 25 hari lagi Lebaran sepanjang. Di tanggal 5 Ramadan ini alhamdulillah kita kembali bersua bertemu di masjid yang mulia ini, Masjid Al-Ihtisam, Masjid Kebanggaan Pemkot atau Tangerang Selatan. Kali ini kita akan berbicara tentang puasa asik, ya. Gak usah musik, temanya adanya pentingnya puasa asik. Kalau puasa asik nggak boleh musik. Nah, itu tema kita yang akan kita coba angkat pada kesempatan kali ini dalam waktu kurang lebih sampai jam 12. Insyaallah sampai jam berapa, Ustaz? 1 jam, setengah jam. Bebas. Baik, kurang lebih 30 menit ke depan insyaallah ya. Maksimal jam 9. Baik, Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hadir ada 3 ibu-ibu yang hebat. Di atas ada 1 yang sebelah kiri saya, alhamdulillah ini banyak ribuan jemaahnya. Ada Jim yang hadir. Masya Allah. Ibu bapak sekalian yang berbahagia, di Ramadan yang kelima ini alhamdulillah kita masih kuat, sehat lahir dan batin, masih disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah Ramadan. Kita kajiannya bincang santai saja, tidak seperti tabligh akbar, tidak juga seperti kajian yang serius pegang kitab gitu. Karena yang hadir segini ini sudah bagus ya. Tadi saya bisikin kajian itu terus saja jalan seperti gerbong kereta ya. Gerbong kereta itu ada penumpang jalan terus ya. Kalau nggak jalan itu bisa ditangkap sama kereta belakang. Begitu pun pesawat, jamnya terbang. Baik, bagus sekalian yang berbahagia, mari kita bacakan ayat yang populer tentang puasa. Kita sudah hafal semuanya, surah Al-Baqarah ayat 183, 184, 185, 186 sampai 187. Ayatnya surah Al-Baqarah ayat 183 kita akan dalami di situ. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
puasa atau kenapa kita diwajibkan berpuasa? Pertanyaan ini harus kita jawab. Kenapa kita diwajibkan berpuasa atau kenapa kita harus berpuasa? Pertanyaannya, puasa ini kebutuhan kita atau kebutuhan Allah? Bapak sekalian, kebutuhan kita atau kebutuhan Allah? Kebutuhan kita, ya. Bunda, kebutuhan kita atau kebutuhan Allah? Kebutuhan kita biar langsing. Sudah langsing, ya. Langsing dan langsung. Ya, itu juga dulu pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Ketika belum ada syariat puasa untuk umat Islam, untuk umat Rasulullah SAW, puasanya Rasulullah itu ngikutin puasanya siapa? Ngikut puasanya syariat umat terdahulu. Kita kenal puasa-puasa yang sudah sebelumnya sudah ada. Puasa apa saja, Bunda? Ada puasa Daud, ya, satu hari puasa, besoknya kagak, besoknya puasa lagi, besoknya kagak lagi. Selain puasa Daud, selain puasa Daud, puasa apa lagi? Yang paling tertua puasa yang mana? Puasa selain puasa Daud apa lagi tadi? Puasa Nabi Musa. Puasanya Nabi Musa. Ya, selain itu ada Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu rupanya puasa yang tertua itu. Kenapa? Karena puasa Ayyamul Bid itu puasanya praktek dari Nabiullah Adam alaihissalam. Mungkin ini jarang kita ketahui. Kalau Nabiullah Daud, sudah puasa Nabi Daud. Atau puasa syariat umat-umat terdahulu, karena dulu Nabiullah Musa diselamatkan oleh Allah, maka umat Yahudi menjalankan puasa. Tapi ada puasa yang tertua, Bapak sekalian dimuliakan Allah. Puasa yang tertua adalah puasa Ayyamul Bid. Tanggal berapa saja? 13, 14, 15. Rutin? Masya Allah. Beliau ini pejabat, tapi puasanya juga Masya Allah keren. Tanggal 13 di bulan Hijriah, ya, setiap bulan, kecuali di bulan Ramadan, ya. Tanggal 13, 14, 15. Nah, kenapa Ayyamul Bid ini menjadi praktek dari puasa Nabiullah Adam alaihissalam? Praktek Nabiullah Adam alaihissalam ketika Nabiullah Adam diturunkan dari surga, ya, karena memakan buah khuldi, buah kekekalan. Al-khuld itu artinya kekal. Ada lagi yang menerjemahkan buah khuldi itu buah yang mirip-mirip seperti buah setan. Nah, ini Israeliat. Ya, wala taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. Wala taqraba hadhihi asy-syajarah, kata Allah, jangan dekati itu pohon syajarah itu. Lalu kemudian dipolitisasi. Dulu ada ayat-ayat politisasi, wala taqraba hadhihi asy-syajarah, jangan engkau dekat-dekati pohon. Itu ada yang menerjemahkan jangan mendekati pohon beringin. Maka nggak boleh milih partai tertentu. Ini terlalu jauh menafsirkannya. Wala taqrabu hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. Kalau mendekati, jangankan memakan buah khuldi itu, mendekati saja tidak boleh, ya. Nah, Nabiullah Adam alaihissalam karena rayuan dari iblis. Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena rayuan iblis Nabiullah Adam tergelincir, karena juga ada bisikan dari bundanya. Siapa? Siti Hawa, ya. Jadi pejabat-pejabat ini biasanya kalau sudah dibisikin sama istrinya,
harus bisikan yang bagus, bisikannya harus bisikan yang jalan yang lurus. Nah, bagus sekali yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah iblis itu, kenapa Allah menciptakan iblis? Bukankah iblis itu dulu makhluk Allah yang juga taat? Jadi iblis itu bagus sekalian juga makhluk Allah yang taat kepada Allah. Bahkan ketaatannya itu menyamai taatnya malaikat. Tugas malaikat adalah sujud, ya. Tetapi begitu Allah meminta iblis untuk sujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam, sujud dalam artian taat manut kepada Adam, apa yang sikap iblis? Dua yang disebutkan oleh Al-Quran. Begini itu salah ya? Begini aja. Bis ya. Begini itu salah ya. Begini, bis. Dua, yang pertama aba, enggan. Ya, itu sifat iblis. Ogah, ogah. Yang kedua, wastakbar. Dia takabur. Jadi kalau ada orang yang sifatnya takabur, maka itu sebenarnya mewarisi sifatnya iblis. Merasa lebih baik dari yang lain. Saya ini dokter, saya ini ustaz, sering tampil TV. Wah, sudah itu. Ada kesombongan begitu. Saya ini kepala kasih, kabag. Di atas kabag apa lagi? Kadis. Kabin. Di atas kabin? Hah? Kepala dinas, kadis. Di atas kadis? Asda. Asda. Di atasnya lagi? Sekda. Hah? Sekda. Sekda. Sekda berapa wali kota? Wakil. Oh, wakil dulu ya, wakil dulu. Wali kota. Masya Allah. Saya kan wali kota. Lebih baik daripada staf biasa. Nah, itu sifat-sifat dari iblis. Sifat-sifat dari iblis. Kita ini setara, ya. Yang membedakan kita adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita berbeda, yang membuat kita istimewa. Kalau soal syu'uban wa qabaila, soal suku, soal ras, bahkan soal agama, kita di mata Allah sama saja, ya. Yang membedakan kita inna akramakum indallahi atqakum. Ketakwaan kita lah yang membuat kita tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada konteks puasa Ayyamul Bid. Ayyam itu apa artinya? Yaumul hari. Ayyam hari-hari. Al-Bid, bid itu hitam, ya. Ayyamul Bid itu kenapa kronologisnya atau dinamakan Ayyamul Bid? Nabiullah Adam begitu diturunkan dari surga ke bumi ini, Bapak sekalian dimuliakan Allah, itu konon hitam karena dosa-dosanya. Maka ada batu yang dinamakan dengan Hajar Aswad. Hajar artinya batu, Aswad artinya hitam. Apakah dulunya hitam batu itu? Tidak. Karena dosa-dosa manusia, kemudian batu itu menghitam karena dosa-dosa manusia. Begitupun Nabiullah Adam. Ada riwayat mengatakan demikian. Nabiullah Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini itu hitam. Maka ketika sudah turun ke bumi, datanglah malaikat menemui Nabiullah Adam alaihissalam. Mau enggak aku akan memberikan amalan, kira-kira begitu, memberikan satu amalan yang bisa merubah fisik yang hitam itu karena dosa-dosa tadi menjadi putih. Nah, kemudian amalan itu adalah amalan puasa 3 hari di setiap bulan, di bulan Hijriyah, tanggal 13, 14 dan 15. Maka dikenal dengan puasa Ayyamul Bid.
Masya Allah, Bapak sekalian dimuliakan Allah. Begitu puasa hari pertama, sudah mulai hilang itu hitam-hitamnya, dosa-dosanya. Lalu hari kedua separuhnya sudah hilang. Hari ketiga kembali bersih putih lagi seperti sedia kala. Ada yang meriwayatkan demikian. Kenapa ada ayyamul bid? Ayyamul bid itu puasanya Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Ada lagi puasanya Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh, kalau sekarang ada tsunami terbesar di mana di Indonesia yang sudah pernah terjadi? Tsunami Aceh ya, tahun 2004 ya, 2004. Tsunami Aceh itu berapa skala Richter? 8 ya, 8 sekian skala Richter. Ya, ada lagi setelah itu gempa dan seterusnya. Tsunami terbesar ya, banjir terbesar adalah banjirnya yang terjadi kepada umatnya Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Ya. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam lalu kemudian dalam sejarah itu kurang lebih banjirnya atau skala kebesaran banjirnya itu kurang lebih dalam waktu 6 bulan. 6 bulan banjir terus itu ya, gimana ceritanya itu? Di Tangsel ini beberapa hari udah tenggelam. Kemarin yang ini yang agak gede di Serang. Berapa hari itu? Enggak nyampe seminggu. Hujan terus. Rumah pada karang. Lah ini banjirnya Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam itu kurang lebih sampai 6 bulan lamanya. Kenapa Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam dihantam oleh banjir? Karena dosa-dosanya para umatnya. Dosa kekufuran terbesar itu ada pada masanya Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh dibilang gila itu udah biasa ya. Coba secara akal pikiran Bapak sekalian dimuliakan Allah, Nabiullah Nuh itu diperintahkan oleh Allah untuk buat kapal, buat bahtera yang besar di tengah padang pasir. Coba kira-kira kalau kita berbuat begitu, itu sudah gila ya. Ente majnun. Itu juga yang terjadi kepada Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Nabiullah Nuh naik ke bukit, ke gunung yang paling tinggi ya, padahal panas, terik, dan di situ Nabiullah Nuh buat kapal yang besar. Ya, kata umatnya, makin lama makin sedeng gitu. Udah ngajak nggak ada yang mau lagi. Coba bayangkan Nabiullah Nuh itu usianya paling panjang. Tidak ada usia terpanjang kecuali panjangnya seperti Nabiullah Nuh alaihi salatu wasallam. Berapa panjangnya atau waktu usia Nabiullah Nuh itu? 950 tahun. Bunda, mau saya doakan usianya sepanjang Nabiullah Nuh. Ini usia masih 19 tahun ke atas semua ya. Usia saya 40, 50 ya, 60 belum, masih usia saya produktif. 39 ya, 30 atau 40 atau 50. Usia saya 40 tahun. Ada yang 40 tahun di sini? Ya, kira-kira lah sama ya, 40 atau 40 sekian. Kata Nabi, umur umat itu baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. 70 tahun itu ya sebenarnya sih kalau ukuran ini masih produktif ya. Milenial itu kita ini masuk milenial, sampai 40 tahun itu masih milenial, generasi milenial. Ya sudah 50, 60, 70 itu sudah generasi kolonial. Ya Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau
kita berkaca kepada usianya Rasulullah hanya 63 tahun saja. Paling banter kata Rasul masih menyebutkan di hadis itu, paling banter 80, paling banter lagi 90. Setelah 90 nggak disebutkan lagi. 100 ke sana sudah jarang, 100 ke sana sudah jarang. Artinya waktu kita sebentar dan kita sudah melewati hampir separuh ini. Saya sudah melewati separuh perjalanan kehidupan 40 tahun. Bapak usia berapa? Yang pakai dia 42 usia saya. Berarti 80 banyak 80. Bunda yang pakai baju kuning usia berapa bunda? 30? 20? 31? 23? Ini sudah. Dua, tiga. Insya Allah 23 tahun masih milenial ya. Nah yang sebelah kanan ini usia-usia 30 ke atas ya, 30 tahun ke atas atau 20 tahun ke atas. Ya Masya Allah usianya Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam 900 tahun. Allah 900 tahun 950 tahun. Nah setiap 50 tahun hanya pengikutnya satu. Ini nakal banget ini umatnya Nabi Nuh ini, paling nakal ini, paling susah diajak nyembah kepada Allah. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala ya udah Nabiullah Nuh saya sudah lepas tangan dah. Masa 50 tahun cuma dapat satu pengikut. Jadi kalau 900 tahun berapa pengikut itu? Cuman kurang dari 18 pengikut. Kurang dari 20 pengikut. Masya Allah, itu kayak apa itu? Nah akhirnya karena kedurhakan itu, bapak sekalian dimuliakan Allah, umatnya Nabiullah Nuh dihantam dengan banjir bandang, tsunami ya. Sementara Nabiullah Nuh yang dulu dicaci maki, yang dulu dibilang gila, ya bagaimana masuk akal? Tidak masuk akal karena di gurun pasir, ya, lalu kemudian di terik yang panas, di pasir yang tandus, kering kerontang, Nabiullah Nuh bikin kapal, bikin bahtera yang besar. Ente lama-lama udah sedek tuh, gitu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala punya kehendak, akhirnya turun banjir, termasuk anak bagus sekalian, anaknya Nabiullah Nuh alaihissalam yang bernama Kan'an itu tidak memeluk agama sesuai dengan apa yang dianut oleh Nabiullah Nuh alaihissalam. Jadi tantangan besar dakwah kita ini bisa jadi anaknya soleh, ya anaknya soleh, bapaknya nggak soleh, ada nggak? Tipe siapa itu? Tipenya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahimnya Masya Allah soleh, Abu al-Millah, bapaknya para agama, bapaknya agama tauhid ada di Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bapaknya Masya Allah pembuat patung yang disembah oleh umatnya Nabi Ibrahim ketika itu. Ya Allah, ya. Ada bapaknya soleh, anaknya nggak soleh. Anak tadi pribadi Nabiullah Nuh alaihissalam, ya, pribadi Nuh alaihissalam. Ada istrinya soleh, suaminya Masya Allah ya mengkafirkan, suaminya menjadi provokator dan seterusnya. Dan semua itu dicontohkan oleh Allah dalam Quran menjelaskan. Nah Nabiullah Nuh alaihissalam, Nuhnya soleh bahkan menjadi nabi, tapi anaknya ternyata tidak memeluk sesuai dengan apa yang diyakini oleh Nabiullah Nuh alaihissalam. Jadi jangan kaget kalau kitanya soleh, anak-anak kita atau anak orang lain ini merasa kita, anaknya orang lain durhaka sama Allah Subhanahu Wa Taala, atau bapak ibunya soleh, tetapi orang tuanya bisa jadi salah. Ada, Masya Allah.
Nah, ketika Nabiullah Nuh alaihissalam dihantam oleh banjir bandang itu yang kurang lebih 6 bulan. Kalau 6 bulan sekarang Indonesia itu di sekitar Jabodetabek ini hujan 3 hari dan henti. Biasanya sudah sepinggan. Ya. Kalau hujannya 1 bulan bisa kebayang. Nah, ini hujannya Nabiullah Nuh pada masanya Nabi Nuh itu 6 bulan. Nah, 6 bulan itu kemudian surutlah air itu. Air dari surut habis dan Nabiullah Nuh diselamatkan oleh Allah dan pengikutnya yang tadi yang mengikuti Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Begitu Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam sudah menyatakan syukur kepada Allah, diselamatkan oleh Allah, lalu Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam juga puasa ya. Dan saat itu puasanya di bulan Asyura ya, di bulan Asyura ya. Jadi Nabiullah Nuh puasa karena diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan puasa sudah tadi Nabiullah Nabiullah Nuh, Nabiullah siapa lagi? Musa alaihi salatu wassalam ya. Syariat dari Bani Israel itu setiap di 10 Asyura. Jadi di 10 Asyura itu banyak kejadian-kejadiannya. Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam diselamatkan oleh Allah ya, itu di 10 Asyura, di bulan Asyura. Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun ya, itu juga terjadi di 10 Asyura. Maka Bani Israel setiap di 10 Asyura mereka berpuasa. Ketika mereka berpuasa, bertanyalah kepada mereka. Nabi bertanya, ente kenapa puasa di Asyura, di 10 Asyura? Kata Bani Israel, ini dalam rangka menghormati ya, ta'zim wa takrim, ta'ziman wa takriman kepada Nabiullah Musa alaihi salatu wasallam karena diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Fir'aun. Nah, kalau Bani Israel saja untuk sekali dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bersyukurnya dengan puasa, maka Bapak sekalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kalau Bani Israel, kalau Anda kira-kira berpuasa, itu juga nabi kami. Nabi Musa itu juga nabi kita. Ya, Nabi Musa itu adalah kami juga berhak untuk sama puasa seperti Bani Israel. Nah, maka umat Islam dan Bani Israel sebelum adanya syariat agama, syariat berpuasa, maka mereka juga berpuasa. Nah, baru kemudian sekali dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian setelah Nabi hijrah di tahun kedua, ya, di tahun kedua, maka turunlah ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya, la'allakum tattaqun. Masyaallah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menyambut dengan gembira, umat Islam menyambut dengan gembira ya. Itu juga ungkapan yang sering kita lantunkan atau yang sering kita sampaikan, ucapannya adalah marhaban ya Ramadan. Marhaban itu artinya lapang hati, lapang dada terbuka, itulah marhaban, ungkapan marhaban. Nah, bagus sekali dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya kenapa kita puasa? Ya, kenapa kita puasa? Tadi apakah kebutuhan Allah, apakah kebutuhan kita? Satu sisi puasa adalah kebutuhan kita, tetapi di sisi yang lain Allah juga berkepentingan terhadap puasa kita. Ya. Berbeda dengan amalan yang lain, sekalian dimuliakan Allah. Kalau amalan salat, Allah tidak memfirmankan salatmu adalah untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahala, yang tidak. Puasa, amalan zakat yang digandingkan dengan aqimus shalah wa atuz zakat, Allah juga tidak berkepentingan mengatakan zakatmu itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Ada amalan yang paling berat, amalan yang paling berat adalah amalan haji.
Amalan haji, Masya Allah, haji itu berat. Tapi Allah tidak katakan hajimu itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahala. Tapi begitu puasa, aku sendiri memuliakan Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsinya, as-sawmu li wa ana ajzi. Puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahala. Maka Rasul pantas mengatakan Ramadan itu syahrun azimun, bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang suci, mubarakun, yang penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah saja memuji bulan Ramadan ini, kalau Rasul saja mengatakan syahrun azimun, maka kita syiarkan Ramadan ini, maka kita menjalankan puasa ini dengan tulus ikhlas, dengan penuh kekhusyuan, dan tentunya imanan wa ihtisaban. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasanya imanan wa ihtisaban karena iman dan mengharap ridha Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka kalau kita sudah tahu posisi ini, Bapak sekalian dimuliakan Allah, harusnya puasa kita asik atau enggak? Asik puasanya. Puasanya nggak boleh musik. Ya. Kenapa saya berikan judul ini? Karena di beberapa tempat biasanya ada tagline kalau dulu ya. Jadi sekarang saya kira tidak ada selebaran yang ditempel di jalan-jalan itu. Hormatilah orang yang berpuasa. Yang harus dihormati orang yang berpuasa atau orang yang berpuasa menghormati yang tidak puasa? Mana dia benar? Kita menghormati orang yang berpuasa atau yang berpuasa dengan berpuasa kemudian kita menghormati orang lain? Pak, kita pengen dihormati karena puasa kita atau dengan puasa kita kemudian kita hormat kepada yang lain? Masya Allah. Nah, kalau puasa asik itu sebenarnya kalau ada ya, kalau mau terobosan mestinya kita menyediakan makanan khusus orang yang tidak berpuasa. Bisa nggak begitu? Agak aneh. Ada musafir nih, cari makan susah misalnya ya. Masjid Al-Intisar menyiapkan orang-orang yang tidak berpuasa dalam syariat agama, bukan malamnya ya sahur, ya paginya sahur, kemudian siangnya nggak berpuasa, bukan ini orangnya. Tapi betul-betul musafir, ya, musafir orang-orang yang berpergian, orang-orang pekerja keras misalnya yang diperbolehkan untuk berpuasa. Nah pertanyaannya lagi, apakah kita semua atau semua orang diwajibkan puasa? Diwajibkan nggak semuanya? Tidak semua. Orang yang safar boleh tidak berpuasa. Orang yang marid, orang yang sakit boleh tidak berpuasa. Nah mestinya kita mengukur dari sini, Allah saja tidak memaksa. Lalu kenapa kita harus memaksa harus puasa? Tidak. Ya. Maka inilah ayat Quran, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tidak memaksa tetapi memberikan kelonggaran. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tidak membuat susah. Kalau kita sakit boleh kita tidak berpuasa. Kalau kita safar dalam perjalanan boleh tidak berpuasa. Tapi ayat ini jangan sampai dipotong sampai di situ, ya. Wa antasumu khairul lakum. Kalau kalian berpuasa itu khairul lakum, jauh lebih baik, ya. Kalau ulama dulu memberikan safar itu kurang lebih 80 kilo ya, 80 sampai 90 kilo, maka boleh kita kategorinya safar. 80 sampai 90 kilo itu kemana tuh kalau dari Jakarta? Ke Merak itu
ke Kerawang itu 60 sampai 70 juga. 60 sampai 70. Mungkin Bandung. Ya tetapi sesuai dengan kepayahan. Kalau dulu kan pakai onta. 80 kilonya pakai onta zaman Imam Syafi'i, ya. Mengukur atau membuat kategorisasi boleh berpuasa atau boleh batal, ya, orang yang dalam perjalanan itu kategorinya adalah 80 kilo atau 80 sampai 90 kilo perjalanan. Tapi perjalanannya menggunakan onta atau jalan kaki. Bagaimana kalau pesawat masuk ke kategori ini? Bagaimana kalau misalnya naik mobil? Ya, sekarang ke Bandung itu berapa jam? 3-4 jam ya. 3-4 jam nggak terasa itu. Ada AC-nya. Coba bayangkan kalau kita 80 kilo tapi jalan kaki, jalannya masih pasir gitu ya. Masih padang pasir, Masya Allah. Kebayang itu kalau tidak berbuka. Tapi kalau tidak menyulitkan, ya, maka wa antasumu khairul lakum. Kalau kalian berpuasa itu jauh lebih baik. Ada orang yang hamil misalnya, bunda-bunda nih. Orang hamil kalau kira-kira kehamilannya itu tidak makan, kemudian menyebabkan dia memolot, ya maka puasanya itu justru jadi masalah, ya, jadi masalah. Ya silakan boleh tidak berpuasa orang yang safar berperjalanan atau orang yang marid. Maka Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah memberikan kemudahan bagi kita. Apatah lagi sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa kita ini adalah puasa yang tadi itu dengan penuh kegembiraan. Jadi jangan sampai ada puasa yang dengan puasa kemudian kita tersiksa, nggak ada itu, nggak ada. Allah tidak begitu merumuskannya. Tetapi dengan puasa kita, Masya Allah, yang biasanya perut jadi kenyang terus, gitu ya, nggak pernah lapar sampai kencegit perut. Ya tapi dengan puasa, Masya Allah, jadi kendor. Kita ibaratkan kalau mesin mobil, mesin motor atau mesin yang lain itu berjalan terus, ya. Lambung kita ini tidak pernah berhenti untuk memproduksi, ya, karena makanan terus masuk, ya. Maka apa yang terjadi? Cepat rusak. Nah kalau kita berpuasa, kita berhenti dalam 1 bulan itu, ya, jeda, ada waktu untuk istirahat, untuk rehat, maka yang terjadi adalah bersih. Maka inner beauty dari ibu-ibu itu akan nampak ketika sedang berpuasa. Begitupun yang bapak-bapak kegantengan, bapak-bapak itu akan nampak ketika berpuasa. Bukan malah sebaliknya, lagi puasa keloyo, puasa kok ngantuk kan, puasa kok dikit-dikit ke belakang ludah, dikit-dikit ke belakang ludah, itu lagi puasa. Ya, Allah sekali dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sejarah panjang kesuksesan Rasulullah SAW itu banyak terjadi di bulan Ramadan, sedang berpuasa. Fathu Mekah, bagaimana Fathu Mekah? Rasulullah menguasai pembebasan Mekah yang sudah sekian lama, ya. Rasul terpusing, Rasul teraniaya, Rasul meninggalkan kampung halamannya, dikuasai oleh orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, ya, orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah, sampai Rasul terusir sampai ke Madinah, ya, hijrahnya Rasulullah SAW. Begitu sudah banyak penduduknya pengen pulang kampung, ya, dengan 10.000 pasukan, maka Rasul datang lagi ke Mekah untuk kangen untuk ziarah, ya, untuk mengelilingi Ka'bah, untuk umroh, ya. Nah, dan itu terjadi, Fathu Mekah itu terjadi di bulan Ramadan, Masya Allah. Lalu perang yang paling dahsyat, yang pertama kali perang terjadi itu perang Badar. Perang Badar itu juga terjadi di bulan Ramadan.
Padahal pasukan Rasulullah itu masih kisaran 300. Belum banyak yang beriman, belum banyak yang masuk Islam. Bayangkan menghadapi 1000 kaum kafir Quraisy, ya 1000 kaum kafir Quraisy. Tapi apa yang terjadi? Karena semangat jihad, semangat spirit puasa, masya Allah, dan kehendak Allah tentunya, Allah selamatkan dan terjadi kemenangan yang luar biasa yang terjadi kepada umat Islam ketika itu. Umat Islam mengalami kemenangan di perang Badar, dan itu juga terjadi di bulan Ramadan. Kemerdekaan Indonesia itu juga terjadi di bulan Ramadan, di hari Jumat, masya Allah. Itu bukan main-main. Meriam dihadapi dengan bambu runcing, ya masya Allah. Senjata yang lengkap dihadapi dengan senjata yang tradisional. Secara akal pikiran tidak akan menang, tetapi karena kuasanya Allah, akhirnya Indonesia merdeka, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Jadi kalau kita ingin naik derajatnya, baik duniawi kita maupun ukhrawi sudah pasti, maka bikinlah kejadian besar itu di bulan Ramadan itu. Ya, kita ingin sesuatu, bikin, maka Ramadan itu Jamiah Rabbaniyah, saya katakan. Universitas terbesar itu adalah bulan Ramadan. Maka jadikan Ramadan ini menjadi momentum kesuksesan, momentum keberhasilan kita, bukan hanya sampai Ramadan, tetapi sampai pasca Ramadan dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 9.45 menit. Kalau masih kalau memungkinkan ada tanya jawab, silakan, ada 15 menit terkait dengan puasa Ramadan atau terkait dengan yang lain. Kami silakan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Baiklah, yang Allah, mungkin barangkali ada yang mau bertanya, monggo silakan terkait bulan Ramadan atau pas tutup ditutup doanya. Baik, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi menjelang siang ini di Ramadan yang kelima, maka kita menyempurnakan kajian ini dengan membaca doa, dan kita awali doa ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Silakan surah Al-Fatihah ini atau hajat apapun kita sampaikan kepada Allah yang dalam hati masing-masing, kita mohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila hadirnya wa'alaikum bi'amri salihah wa hadratin nabiyyil mustafa syai'il bagi lahu al-fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik sallim wa barik 'ala sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yu'ti ni'amahu wa yu'ti jazil. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam jami'al amwali wal afat. Wa taqaddalna biha min jami'il hajat. وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على المرتبة وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات والحياة وبعد إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وصحة في البدن وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو من الحساب. اللهم تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتقبل تقصيرنا يا الله يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا
إلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم وبالله توفيق الهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan yang saya kita telah selesaikan, kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga juga memadai kita dapat rahmat serta pahala Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin juga pengennya saya tahun dulu